Sahabat BDKA, apakah ingat peribahasa? Ada gula, ada semut, yang artinya orang suka datang ke tempat yang memberikan keuntungan. Papa juga punya peribahasa. Ada firman Tuhan, ada tipuan iblis. Kok bisa? Di mana firman Tuhan diberitakan, maka iblis menggunakan sejuta cara untuk memutarbalikkan kebenaran. Wow, seram. Jangan sampai kita tertipu. Mari perhatikan dengan cermat firman-Nya. Supaya bisa melihat kemuliaan Tuhan dan menjadi terpesona karena kekudusannya. Hari ini tentang sebuah amanat besar dan terhormat yang diberikannya kepada mereka untuk menjadi alat-alatnya dalam menanam gerejanya. Shalom semua, anak-anakku sekalian yang kasih Tuhan, yang baik hati, yang cantik, ganteng. Kalian sudah siap mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini? Siap ya? Kita berdoa terlebih dahulu. Persiapkan hati kami ya Tuhan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, supaya kami mengerti apa yang disampaikan oleh hamba untuk hidup kami dipimpin terus dalam kebenaran. Amin. Anak-anakku sekalian, tema kita hari ini adalah janji Roh Kudus. Ya, diambil dari Yohanes 20 ayat 21b hingga ayat 23. Anak-anak, setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada waktu malam di satu ruangan yang besar, Yesus juga menghibur mereka, ya, menguatkan mereka. Yesus tidak lupa memberikan mereka damai sejahtera. Damai sejahtera aku berikan bagimu, yang membuat mereka tenang, ya, sukacita dalam keadaan situasi yang masih membingungkan mereka. Ada damai sejahtera. Amin. Ya, setelah Yesus memberikan damai sejahtera itu, Yesus juga memberikan satu nasihat-nasihat kepada mereka. Ya, bahwa mereka akan menjadi alatnya untuk menyampaikan Injil kepada semua orang, ya. Injil itu adalah kabar baik, ya. Dan Yesus mengutus mereka juga. Mengutus mereka. Nah, pada waktu Yesus mengutus mereka, Yesus menjadikan mereka orang-orang yang istimewa. Ayo, kenapa? Ya, karena mereka adalah orang-orang pilihan. Tidak semua orang diutus langsung oleh Yesus. Tapi mereka mendapatkan satu mandat dari Yesus untuk mengabarkan Injil ke seluruh bumi. Sampai kemanapun juga. Ya, istimewa sekali tugas ini. Dan yang kedua, bukan hanya mereka itu istimewa, menjadi orang yang khusus gitu ya anak-anak, tapi mereka juga diberikan janji-janji oleh Yesus. Janji akan penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus akan dijanjikan kepada mereka. Mereka harus sabar menunggu beberapa saat lagi. Setelah Yesus bangkit, lalu Yesus naik. Dan setelah kenaikan Yesus, antara kenaikan Yesus sampai hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan turun, itu 10 hari. Mereka harus menunggu dengan setia. Ya. Menunggu itu nggak gampang. Nggak sabar. Ya. Dak dikduk. Ya. Jadi apa enggak? Datang apa enggak? Ya. Tapi itu harus mereka jalani anak-anak.
Dan sambil menunggu mereka bukan berarti hanya duduk-duduk diam, tidak. Mereka juga berdoa. Mereka bernyanyi, bersukacita. Ya. Nah, ketika Roh Kudus itu turun, nantinya mereka akan diberikan satu anugerah untuk mengampuni dosa orang yang berbuat dosa. Inilah keistimewaan dari murid-murid yang menerima mandat dari Tuhan. Bahwa orang yang berdosa akan datang kepada mereka. Dan mereka akan bertobat. Dan mereka akan menumpangkan tangan. Murid-murid akan menumpangkan tangan kepada mereka yang mohon ampun dosa dan yang mau bertobat. Dan mereka diberikan Roh Kudus. Yang mengampuni dosa itu bukan manusia, bukan murid-murid, tetapi Roh Kudus yang menyucikan orang yang mengaku dosanya, yang membawa dosanya, menyerahkan dosanya, dan berjanji meninggalkan dosanya. Anak-anakku. Jadi kuasa Roh Kudus itu adalah kuasa yang sangat-sangat besar. Yang menginsafkan manusia dari dosa-dosanya. Dosa seberapapun banyaknya, seberapapun besarnya, itu dapat diinsafkan oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Termasuk dosamu dan saya. Ya. Saya adalah orang yang berdosa. Walaupun saya adalah seorang hamba Tuhan, banyak dosa-dosaku. Tapi aku sudah insaf. Aku sudah bertobat. Aku sudah bawa semua dosaku kepada Allah. Minta supaya Dia hapuskan. Dan Tuhan menghapuskan. Dan yang menghapus semuanya itu adalah Roh Kudus. Demikian juga dengan kalian. Dosa kalian, kalau kalian melakukan dosa, jangan keraskan hati. Tapi bawa, akui, dan serahkan kepada Yesus. Maka dosamu akan diampuni dan engkau akan diperbaharui. Kiranya firman Tuhan boleh menolong kalian untuk sadar akan dosa dan diperbaharui hari demi hari. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami datang kepadamu bersyukur karena Roh Kudus adalah roh penghibur, roh yang menginsafkan manusia dari dosa. Kiranya dosa-dosa kami semua yang ada di sini, baik pembicara maupun juga anak-anak yang mendengarkan di rumah masing-masing Tuhan. Mereka mungkin khawatir dengan hidup mereka dan mereka mungkin merasa bersalah dengan dosa-dosa mereka. Supaya mereka juga menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berham pernah coba tidak bernafas selama 8 menit. Dada rasanya sesak dan tubuh Berham tidak tahan. Memang manusia dibuktikan hidup karena bernafas. Sama seperti nafas yang Maha Kuasa memberikan hidup kepada manusia sejak dunia purba. Demikian pula nafas Juru Selamat yang Maha Kuasa, yakni firman itu sendiri, memberikan hidup kepada umatnya. Oh ya, dengan nafas manusia maka dapat diucapkan kata-kata. Demikian juga perkataan Kristus akan diucapkan dengan rohnya yang hidup. Firman memang datang dari roh, dan roh datang bersama-sama dengan firman. Makanya firman hidup dan kekal itu terpelihara sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Firman Allah yang diwartakan oleh nabi-nabi dan rasul tetap terpelihara dalam bentuk kitab suci yang akan terus diajarkan oleh para guru atau pendeta dengan setia. Berarti gereja yang hanya membuat orang senang dengan cerita lucu, dengan memanjakan telinga pendengarnya, bukanlah gereja sejati. Benar, kita cek terus firman Tuhan sesuai Alkitab
yang besok sampai pada Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Teman-teman jangan lupa untuk membaca baik-baik supaya besok mengerti penjelasannya.